Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 muatan pelajaran IPS tentang ASEAN. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian bersama Bu Sartini SPD, guru kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara anggota ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Perlu anak-anak ketahui, terbentuknya ASEAN ini didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Apalagi tentang ASEAN yang perlu diketahui? ASEAN diprakarsai atau didirikan oleh 5 negara. Negara-negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Gedung sekretariat tetap ASEAN berada di Jakarta, ibu kotanya Indonesia ya. Dan kerjasama ASEAN saat ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, anak-anak, sampai saat ini anggota ASEAN ada 10 negara yang tergabung di dalamnya. Nah, ini gambar dari negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN beserta benderanya. Dari mana saja negaranya tersebut? Yaitu Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Bagaimana terbentuknya ASEAN? Kita bisa lihat gambar berikut. Gambar ini menggambarkan suasana penandatanganan naskah deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini 5 menteri yang memprakarsai berdirinya terbentuknya ASEAN. Nah, anak-anak, siapa saja 5 menteri sebagai pendiri ASEAN? Ini di gambar ini ada Menteri Luar Negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok. Masing-masing perwakilan dari negara-negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik dari Indonesia. Kemudian Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga, S. Rajaratnam dari Singapura. Yang keempat, Tanat Koman dari Thailand. Dan yang kelima, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kita perlu mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN ini. Bagaimana lambang ASEAN? Lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran
Dari logo tersebut terdapat beberapa warna yang menyatu sehingga mengandung arti dan makna tersendiri. Kita lihat lambang ASEAN seperti gambar. Ada 4 warna di dalam logo ASEAN. Yang pertama yaitu warna merah. Warna merah menunjukkan keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah ini menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Kemudian warna yang kedua yaitu warna biru, menunjukkan perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Kemudian warna yang ketiga yaitu warna kuning, yang maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan, yang di sini dilambangkan dengan warna kuning yang terdapat pada bentuk padi yang jumlahnya 10, yang menggambarkan anggota dari negara-negara ASEAN. Kemudian yang terakhir yaitu warna putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Nih, perhatikan dengan baik ya. Sebenarnya apa sih tujuan ASEAN, anak-anak? Kenapa harus dibentuk ASEAN? ASEAN, dengan terbentuknya ASEAN diharapkan yang pertama, memperkokoh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Masih banyak lagi tujuan dari terbentuknya ASEAN. Nanti bisa kita pelajari satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari kerjasama di 2 bidang dulu, yaitu bidang sosial dan bidang budaya. Apa saja kerjasama di bidang sosial? Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan bencana, misalnya penanganan darurat ketika terjadi bencana di tsunami di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kemudian anak-anak, kerjasama ASEAN di bidang budaya ada 6. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Kalau kualitas sumber daya manusianya bagus, maka persaingan antar negara juga bagus. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara agar negara yang lain tahu budaya khas di negara itu apa dan di negara kita apa. Yang terakhir, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti seluruh anggota ASEAN.
Demikian anak-anak pembelajaran IPS tentang ASEAN pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan menambah wawasan untuk kalian semua. Dan tugas kalian, gambarkan logo ASEAN di buku gambar, warnai dan berikan keterangan tentang warna-warna logo tersebut. Setelah selesai, foto gambarmu dan kirim di tugas yang ada di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Anak-anakku, tetap semangat belajar ya walaupun pembelajaran dari rumah. Demikian dari Bu Sartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.